Iya, Pak Ijang silahkan. Ya, Pak Ijang. Halo Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat seluruh pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Bandung. Lebih khusus yang hadir saat ini ada Bapak Kasih Kelembagaan PPSD. Terlihat yang terhormat Bapak Kasih Kurikulum PSD. Yang terhormat seluruh pejabat struktural Kemenang Kota Bandung yang hadir pada saat ini, khususnya dari seksi PAIS. Yang terhormat pengurus PGRI Kota Bandung, alhamdulillah terlihat ada di antara pengurus ranting dan juga pengurus-pengurus yang lain. Dan lupa yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah ya Bu Tia ya, alhamdulillah. Iya betul. Kemudian yang kami hormati para ketua MGMP Bu Tia, alhamdulillah. Iya. Bersama-sama kita. Kemudian tak lupa kepala sekolah juga Pak Ijang, iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian dari Pandawa ya. Pandawa. Dan kemudian yang terhormat Bapak Ibu pengelola Barokah ya. Terima kasih. Iya, Dan Bapak Ibu hadirin jamaah Barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa bersilaturahim di suasana, di hari, di saat, di momen yang sangat luar biasa, di waktu yang Allah muliakan, yaitu di waktu subuh, melalui acara kuliah subuh Ramadan Barokah insya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita, meskipun masih secara virtual, menjadi wasilah tambah-tambahnya kebaikan, dan menjadi wasilah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjadi pengingat motivasi dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus meningkatkan silaturahim kita, dan insya Allah tidak hanya di dunia, mudah-mudahan kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tak lupa Bu Tia kepada Al Mukarrom, iya. Bapak Kiai Haji Dudi Muttaqin, alhamdulillah luar biasa di antara kesibukan beliau, insya Allah mengisi acara, mengisi materi pada subuh hari ini. Berikan keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan rangkaian acara pada Barokah kuliah subuh ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian materi pokok, ditutup dengan doa. Kalaupun ada pengumuman, apalagi spesial hari ini, selamat Hari Pendidikan Nasional ya, sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Barangkali mudah-mudahan Pak Kabid juga bisa hadir. Alhamdulillah ada para Pak Kasih yang hadir, mungkin bisa memberikan informasi mengenai acara hari ini yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan juga PGRI Kota Bandung ya. Itu barangkali acara demi acara. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Hanes Aib Syahida MAG. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Bandung. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Aib Syahida yang telah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara ini. Selanjutnya Bu Tia. Iya. Silakan. Alhamdulillah, barakallah kepada para jamaah pada subuh ini. Jazakumullah telah subuh barokah dan hatur nuhun kepada para pejabat baik di lingkungan
dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan silaturahim ini ya Pak Ijang tidak akan putus-putusnya kita tetap bertolabul ilmi dan syiar agar kita selalu berkumpul luar biasa. Ini sudah terlihat ya para pejabat Disdik. Di sini sudah ada Pak Kabid P3TK, sudah ada Pak Kasih Kelembagaan SD, Pak Al Risman, terus udah ada Pak Bambang kalau nggak salah ya dari Kasih SD. Kabid SD, Kabid SD, iya luar biasa. Nah, Pak Kasih kurikulum SD lah ya. Ya, kasih kurikulum Pak SD Jajang. mohon. Iya, Pak Jajang juga ada ya Ada. kasih kurikulum SD. Luar biasa ya. Regreg Pak Ijang ya, subhanallah para pejabat kita ternyata begitu luar biasa mendukung Muspot barokah ini untuk semakin kita semangat bertolabul ilmi. Nah, untuk itu Pak Ijang kita dipersilahkan kepada pupuhu kita, orang tua kita untuk memberikan penyemangat kepada kita, dipersilahkan kepada Bapak Kabid P3TK, kepada Bapak Haji Dr. Edi Suprajoto, Kabid P3TK, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Al Ustad Bapak Dudi Mutakin, atur nuhun Pak Haji tos rurumpahun ieu kana kegiatan Alhamdulillah. barokah. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Departemen Agama Pemerintah Kota Bandung, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis barokah ini, mudah-mudahan setiap langkah kita apa yang dilakukan hadir di majelis ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak serta Ibu yang saya hormati, selain ini bagian dari mengisi amalan pada bulan Ramadan, juga kegiatan ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh dan dikelola oleh para guru-guru agama, mulai dari TK, SD, dan SMP, baik di bawah Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk menciptakan para PTK ya, dalam rangka pengembangan mental, spiritual, dan kerohanian dari 4 kompetensi yang penguatannya pada kompetensi pribadi dan sosial. Ini bagian terpenting pribadi para PTK dapat mewujudkan ya, program Merdeka Belajar, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang ke-1 yaitu membentuk peserta didik yang akhlakul karimah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin dicapai apabila gurunya, apabila PTK-nya tidak menunjukkan sikap baik mental spiritual arah kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegiatan ini tentunya pasti akan mendapatkan barokah dan maslahat. Dan marilah
apa yang nanti disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Dudi Mutakin bisa memberikan sebuah pencerahan, memberikan wawasan, memberikan literasi kepada kita semua bagaimana kajian-kajian yang nanti akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan memberikan maslahat dan kebarokahan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kabid nih, Pak Ijang, Pak Kabid ini yang selalu memberikan dorongan penuh kepada kita ya, sehingga kita itu terus mengupayakan dan memberikan semangat juang kepada kita untuk tetap bertolabul ilmi, mensyiarkan dakwah gitu ya untuk kita semua ya. Luar Pak biasa. Ijang, Alhamdulillah. di sini juga udah ada ya Pak Ijang para pengawas di lingkungan distrik Kota Bandung ya. Alhamdulillah. Pengawas Ya, kemenang juga Ibu ada. Nita, ada pengawas korwil lainnya ya, luar biasa. Terus tidak lupa juga ada kepala sekolah yang selalu mendukung kegiatan ini juga. Hatur nuhun Bapak Ibu, jazakumullah, mudah-mudahan silaturahim kita ini tetap terjalin dan tetap kita dalam lingkungan thalabul ilmi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak lupa pada pengurus PGRI juga yang alhamdulillah Ya, membantu pengurus share, PGRI mensupport luar biasa, betul. support Support kegiatan yang kita. sangat besar sekali. Sehingga kita terus bersinergi, terus berkolaborasi agar kita tetap mensyiarkan keilmuan keagamaan seperti ini. Bu Tia, untuk menghemat waktu, kita mangga. langsung ke acara pokok untuk subuh ini. Luar biasa sambutannya Pak Kiai. Margi itu Pak Kiai itu sanes sanes sasaha tos terkenal di Kota Bandung. Di lingkungan lembaga-lembaga beliau sudah terkenal juga. Oleh karena itu Pak Kiai mohon izin, walaupun beliau sudah terkenal tapi mohon izin juga menyampaikan beberapa apa. Hari ini adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Dudi Mutakin MPDI. Beliau adalah ulama Kota Bandung, ulama Jawa Barat. Beliau adalah konsultan dan praktisi rumah tangga dan keluarga juga, Bu Tia. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Karya Madani. Betul. Dan beliau juga memimpin ya Majelis Madani. Betul. Sebagai pembina Majelis Taklim di Kota Bandung dan sekitarnya. Ini ada titik-titiknya masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Dan beliau juga Pak Ijang adalah guru saya waktu saya SMA. Beliau tuh di PGI dulu, PGI 1. Beliau tuh adalah guru Al-Quran saya, luar biasa. Jadi Bapak kenak deh sareng abdi. Kalau di Kemenang mah ini mah tos birek. Wah, sudah. Ustaz, aduh, kumargi waktu sangat samboret mengadi dugikeun salajengna ka Pak Ustad, tema anu tertulis mah itu ngeunaan hikmah zakat, tapi mangga saluas-luasna disangakeun ka Pak Kiai Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syada anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Aduh, barusan saya lihat Bu Tia apal kepungkur. Nah, Bu Tia sudah sedewasa itu, berarti saya setua apa ya? Makanya saya masih suka nyebut diri saya Kasep, Pak Ijang. Dengan naudahnya Bu Tianya ada Kasep mah abadi, itu mah permanen. Kasep. Hadirin yang berbahagia, saya juga di samping teman-teman dari Kemenag, teman-teman dari distrik juga saya ngajak masyarakat, teman-teman saya untuk ikut hadir pada kesempatan pagi hari ini. Karena memang ini adalah acara yang istimewa menurut saya. Di hadapan para guru sekolah dasar dan menengah, satu-satunya sekolah level sekolah yang memiliki biaya lebih mahal dari perguruan tinggi. Ya. Kalau di perguruan tinggi kan hanya segitu gitu kan. Di yang swasta, yang negeri segitu. SD mah iuran bisa 10 juta sebulan itu. Kan gaya gitu. Biaya masuk bisa puluhan juta, luar biasa. Nah, terserah dengan itu, tapi yang jelas
Nanti entah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan terjadi ketimpangan kondisi masyarakat, di mana yang dididik di sekolah yang mahal berbeda dengan yang dididik di sekolah yang pas-pasan. Nah, gitu ya, Pak Gamsyah ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pembeda pada saatnya nanti, ditengahi dengan zakat tentunya. Nah, hadirin, zakat. Di usia saya, Bu Tia, Pak Ijang, saya sudah tidak berpikir lagi apakah saya harus memiliki tabungan atau tidak. Yang jelas yang harus saya siapkan adalah kain kafan dan kapling makam. Kenapa? Karena saya sudah harus siap-siap pulang, Bu Tia. Kenapa saya harus segera menyiapkan diri? Saya siapkan kapling makam, saya siapkan kain kafan untuk selalu mengingatkan saya bahwa usia saya tidak akan lama lagi. Tunggu mas setting, gitu lah bahasa nama. Kenapa? Di usia 60 tahun ke atas saya sudah menyiapkan ini. Masuk ke usia 60 tahun. Masih lama, mudah-mudahan duka-dugi dukante. Tapi yang jelas, ini harus disiapkan dari sejak kepala 5. Menyiapkan individu paripurna. Di mana 60 tahun adalah usia di mana saya tidak boleh kesel, tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung. Saya sudah tidak boleh bersalah. Saya sudah tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang mengecewakan orang lain. Saya harus pulang kepada Allah dengan hati yang sehat dan juga manfaat. Apa manfaat hidup seorang sepuh? Tidak menyakiti orang lain. Saya sudah harus siap itu. Jadi nggak boleh saya menyakiti Bu Tia suatu saat nanti mungkin ya kita ketemu misalnya karena pakai masker kita tidak bertegur sapa. Makanya maskernya Bu Tia ya itu perfect full face tertutup semua. Nah, yang jelas tidak boleh kita saling memberikan kekecewaan. Tah Kang Iwan dari Gemuruh ada juga hadir alhamdulillah. Nah, jadi pada kondisi ini saya sudah menyiapkan. Saya berharap pendidikan SD, SMP, SMA itu adalah pendidikan yang mengawali keseluruhan daripada pendidikan yang ada di dalam kehidupan seseorang. Dalam pemikiran saya, harta adalah godaan. Kemudian gangguan, fitnah, ujian. Nah, kemudian hidup secara keseluruhan adalah pendidikan. Minal mahdi ilal lahdi. Saya tidak disebut berhasil kalau saya hanya sekedar menjadi orang kaya. Tapi saya akan disebut berhasil kalau setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Kemarin lebih baik dari Mangkukna. Ya, Mangkukna. Ada Ibu Nining Kusniar dari Bekasi, dari Bogor juga ada hadir di sini. Dari Pekanbaru hadir, dari Kalimantan hadir. Barakallah, Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari. Dari mana saya belajar? Setiap hari saya bertemu dengan trainer. Setiap hari saya bertemu dengan guru. Siapa guru saya? Saya punya guru di rumah, istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya, tetangga saya. Itu guru semua. Bahkan murid-murid saya sepanjang di PGI menjadi guru yang luar biasa untuk mendewasakan saya pada saat itu saya masih remaja, keneh gitu kan. Nah, sekarang saya sudah mendekati usia kepala 6 Bu Tia. Sudah insya Allah, tapi munker calik magagah, tapi di mana mapahnya nembe katingali baru kelihatan rempok nanti. Kamu mau diudag anjing mau jasa lumpat. Ini kondisi sadar diri bahwa saya sudah berusia lanjut. Nah, terus pendidikan itu sampai membuat saya seperti dalam rumah tangga menuju kepada kesempurnaan hidup. Apa kesempurnaan hidup yang harus kita tuju? Yaumun layan paumalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kesempurnaan hidup adalah pada saat saya memiliki hati, jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat yang membuat saya pantas mendapatkan tempat yang mulia, surga, dan bertemu dengan yang maha mulia, Allah. Itu. Karena surga hanya akan dihuni oleh orang-orang yang bersih hatinya. Pak Kabid, kalau hatinya masih kena rudet mah. Umur 60 masih boleh balaga, ulah lah. Balaga atos, gumasep atos, ngajago atos, nemakan nikmat atos, amang atos, segala rupa atos, tos 60 mah caketkeun diri urang ka Allah. Kita bekali dari sejak pendidikan dasar. Dari sejak pendidikan dasar untuk apa sih anak disekolahkan? Saya ingat nasihat pun Bapak, sekolah kita tuh bukan untuk mendapatkan ilmu. Tapi sekolah kita ini untuk membuat kita kenal dengan Allah. Itu. Dan mencari ilmu mah cukup di perpustakaan.
Tapi kenal dengan Allah itu betul-betul dari semua lapangan, semua media, semua episode kehidupan adalah upaya Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Ya sekarang gini, Bu Imas ada musibah ya, Bu Imas Ida ada musibah. Untuk apa musibah? Bukan untuk diratapi, tapi musibah untuk kita jadikan pelajaran ya Pak Ijang, untuk kita mengenali Allah. Bahwa Allah jauh lebih sayang kepada diri kita dibandingkan diri kita sendiri kepada kita. Tanggal 24 kebakaran. Sedih dia. Tanggal 25 dia pindah rumah karena rumahnya kebakaran. Tanggal 25 pindah, setelah saya tanya ada uang nggak? Nih udah saya kirim uang. Akhirnya dia pindah dengan uang itu. Sudah hanya membawa badan dan baju saja. Yang dia pakai bersama anak istri, rumahnya sudah habis. Masih sedih tanggal 25 malam, masih sedih. Tanggal 26 pagi masih sedih. Tanggal 26 jam 10 pagi, dialah orang yang paling bahagia karena tanggal 26 Desember tahun itu tsunami menyapu seluruh kampung tempat dia tinggal yang rumahnya terbakar. Kemarin dia paling sedih. Oleh Allah dibuat sedih. Itu kasih sayang Allah. Dibuat dia pindah ke Medan dari Aceh. Dan tanggal 26 dia orang paling bahagia. Ya kan? Jadi banyak sekali yang sebetulnya kalau kita mau hadapi, Bu Ida, sabar ya. Sabar menghadapi apa yang sedang kita terima dari Allah. Kemudian kita tunggu. Apa maksud dari Allah memberikan episode ini kepada kita? Ini skenario yang sedang Allah atur. Belum lama ada seorang wanita disakiti. Dia sudah lamaran, disakiti oleh calon suaminya. Calon suaminya mun lagu bimbo mah, kau bercumbu di depanku. Taita cek lagu bimbo ngagebeg dong, dia nanya sama saya, wis tinggalkeun. Lalaki kitu mah moal robah. Dengan ketidakyakinan dia akan keberadaan dan kemahatauan Allah. Dia tinggalkan. Tidak lama dari situ, si calon suaminya yang nggak jadi itu masak rupanya di rumahnya kaseblok dan itu habis. Dan tidak lama dari situ dia mendapatkan lamaran dari seorang yang Allah muliakan. Sakitnya pada saat dia melihat kekasihnya bercumbu di depan dia, Masya Allah, dia paling sakit saat itu. Tapi setelah itu semua berlalu, dia orang yang paling bahagia. Ingat, Allah sangat sayang. Skenario Allah untuk kebaikan kita. Ibadah yang Allah berikan kepada kita, untuk kita bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh sujud kita. Allah nggak butuh zakat kita. Allah memberi kita sholat, memberi kita saum, memberi kita perintah untuk berzakat, infak, sedekah, memberi kepada kita aturan agar kita hidup sehat. Supaya sehat. Sholat. Saya kan ditanya ya, Pak Mustafa, saya ditanya, Ustadz, hari sholat yang sesuai sunnah seperti apa? Di samping hadis-hadis yang sahih, tolong tanyakan kepada para terapis. Gerakan seperti ini, kesehatannya seperti apa? Ternyata para terapis bisa menentukan sujud yang benar ketika kaki sejajar dengan bahu dan jari-jari kaki melipat menghadap kiblat. Itu sujud yang membuat aliran darah sempurna. Kemudian kening dengan hidung seimbang, kecuali kalau hidungnya hilang. Itu hidungnya rada ngerelep, udah disedek-sedek ya. Seperti anak saya waktu kecil kan camel, sekarang udah enggak, kasep. Bapak susah Pak mau cium hajar aswadnya nggak bisa, dan ngageduk kue kana gado. Ya salah saya bilang itu urusan camel kan gitu ya. Jadi ternyata sujud, sholat, rukunya, kemudian ke jari pada saat kondisi jari pada saat tahiyat, itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu menyehatkan. Ya. Dan kenapa orang yang haid tidak boleh sholat? Bu Siti Robiah. Kenapa? Karena orang yang haid itu, karena sholat melancarkan peredaran darah. Dan orang yang haid nanti bisa, saya kepada santri-santri saya di pesantren, yang sedang haid, saya suruh sholat dia. Bagaimana saya sholat? Saya haid, saya sholat tapi menghadap kiblat on time. Yang disebut on time, 14-15 menit pertama. Dilakukan on time. Yang terjadi apa? Bleeding, pendarahan. Luar biasa, kan? Bu Rani Sari, luar biasa. Ternyata sholat melancarkan peredaran. Dan kekabayangnya, Pak Iwannya,
Kebayangnya saya pikir sholat biasa aja, ternyata enggak. Ada teman saya orang Ambon, Ustaz, saya mau meninggal. Tahu meninggal dari mana? Ini serangan jantung, Ustaz. Ya sudah, meninggal saja. Serangan jantung yang keempat, Ustaz. Saya malas. Malas sekali pergi ke rumah sakit. Gitu. Tolong bimbing saya, Ustaz. Bimbing bagaimana? Anda di Ambon, saya di Bandung. Ya Ustaz, by phone. Bagaimana saya tahu Anda meninggalnya kalau pakai telepon? Halo, sudah meninggal? Sudah, Ustaz, berbahaya atau ngajreng kurang. Ya. Akhirnya dia bilang, terus bagaimana Ustaz? Sholat mutlak 2 rakaat. Nah, terus baca surat yang panjang. Pakai makhorijul huruf yang benar. Karena makhorijul huruf yang benar itu menggerakkan semua syaraf di kepala, mulut, rahang, sampai leher. Dan dada. Itu bergerak semua. Dan itu menyehatkan. Dia coba bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beda ya, alhamdulillah dengan alham, beda itu. Hasilnya beda. Ternyata udah, betul Ustaz. Saya mau sholat, cina gitu. Untung Butia, yang saya bayangkan kalau orang Ambon jadi imam sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu ya. Eta waladolina, waladolin, amin. Cek jamaah rakyat. Untung nggak ada yang pakai nada lokal, ya. Kita pakai nada interlokal aja. Nah, setelah 2 jam dia telepon lagi. Saya pikir kabar kematian. Ternyata, Ustaz, saya masih hidup. Sakit saya hilang, sesak saya hilang. Kesemutan saya sudah pergi semua. Alhamdulillah, sholat melancarkan peredaran darah. Real itu. Nah, ibadah menyehatkan. Jelas ya. Ibadah juga nasihat, ini harus jadi nasihat bagi kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merendah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya sudah, kita puji saja Allah. Kita puji saja Ibu Yani, Pak Ibu Jejen, Ibu, ya kita puji saja Ibu Solihah, semua kita puji. Kalau saya memuji semua jamaah yang ada di majelis Zumiyah Barokah ini, Zumiyah Barokah. Barokah itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita dan membuat kita semakin taat kepada Allah, itu barokah. Tapi kalau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita tidak menjadi semakin taat, itu belum barokah. Saya punya istri cantik. Istri saya membuat saya makin dekat dengan Allah, itu berkah. Tapi kalau saya punya istri cantik, tapi istri cantik saya membuat saya merasa terjajah, nah itu tidak berkah. Dan sekarang banyak ya, Pak Ijam ya, laki-laki yang dijajah wanita. Salah itu lagu wanita dijajah pria sejak dulu, salah itu. Yang jelas pria dijajah wanita sejak dulu. Nyari uang. Sudah dapat, susah payah, dikasihin ke siapa? Ke istri. Terus nu dicarikan salah laki. Kan, laki mau penderitaan ya lah. Dan kondisi itikaf sekarang ini, Pak Ijak, adalah kondisi yang paling menyenangkan untuk kaum laki-laki. Alhamdulillah itikaf bisa ngobrol jeung babaturan saminggu kan itu. Sepanjang di masjid. Terus ada asiklah lepas dari penatnya rumah, ada yang gitu. Ada juga yang khusus, alhamdulillah, mudah-mudahan saya dekat dengan Allah melalui itikaf ini. Ada juga Bu Soleha yang itikaf ke surat, yes, bebas dari penjajahan si Nyonya. Bebas dari penjajahan Bu Renggo. Aduh, ayah gitu. Tapi yang tidak tengah bibisaninya ayah gitu. Ada yang itikaf. Dan itikaf itu harusnya dari sejak tanggal 20 sampai akhir Ramadan terus-menerus di masjid, tidak keluar dari masjid, tidak pulang dulu, tidak ngantor dulu, tidak rapat dulu, tidak di masjid. Terus sepanjang 10 hari penuh. Nah, itu menyehatkan. Sedekah, zakat, infak menyehatkan. Ya, salam nih. Assalam saya sudah tanya terapis. Salam ke kanan dulu itu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ditarik dengan tenaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditarik dengan ulah iseng. Waalaikumsalam ulah gitu. Komo kakek cahil pun ayah butia preman anyar sholat. Dia baru sholat, Allah udah beres salam. Dia ke kiri dulu salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Preman kan temperamen, udah marah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu kan ningali ka dia. Naon melong sana. Pas ka dia tidur melong ka dia. Hari mana naon melong? Karena lu teh beres sholat teh. Preman insaf. Masyaallah. Jadi apa namanya, salat itu harus sesuai. Nah, untuk sesuai, insya Allah menyehatkan. Alhamdulillah segala puji, saya puji semua teman-teman yang ada di Al-Zumiyah Al-Barokah ini, luar biasa. Saya puji semua, ini ahli surga semua karena mengantarkan murid-muridnya ke surga ya.
Amin. Ahli surga semua karena ibunya mendidik anaknya ke surga, bapaknya mendidik anak ke surga. Nggak mungkin seorang yang mendidik seseorang ke surga tidak jadi ahli surga, itu mustahil. Tinggal kita jaga sajalah dengan sungguh-sungguh. Nah, saya bahagia bersama ahli surga semua. Tentram nggak kira-kira Pak Iwan? Tentram saya. Ya, Pak Jailani, tentram kita ya. Ngumpul bersama ahli surga semua, luar biasa. Dan kalau bukan ahli surga, mana mau dia masuk ke Zoom sekarang? Mending ngarengko, jelas kan? Itu jelas lah. Apa kabin dia mau ningali terus atau mau dipapai hiji-hiji dan gitunya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Memuji Allah, memuji ciptaan Allah, memuji keseriusan Allah menciptakan kita. Saya memuji istri saya. Di usia sekarang, usia sepuh ya, saya sudah tidak memuji istri secara general. Cik Umi nangtung ditinggali di luhur kehendak, enggak. Saya sudah mulai memuji istri parsial. Halisna meni saya. Meni siga hileud bulu. Aduh, eta cepilna meni indah kitu teu siga lember. Aduh, eta lambaina pipina parsial, point to point. Karena itu indah. Tapi kalau sudah general, naon alaeuna apa? Nah, itu para guru pakai kalau keseluruhan. Jadi jangan. Ternyata ya, luar biasa pujian. Bagaimana memuji suami, bagaimana memuji istri. Jangan tok gitu loh. Puji. Syukuri setiap detil daripada keindahan pasangan kita ya. Bu Siti Yuni, setiap detil. Bu Siti nuju ningali ka mana ka abdi Bu. Setiap detil, aduh ibu menisuan tenang meniraoskeun. Aduh semua termasuk masakannya. Dan istri indah sekali. Wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pemalu. Tetaplah pemalu. Jangan ini mah tidak pemalu dan kehilangan chemistry kecantikan. Di rumah mentang-mentang hanya berdua dengan suami, pegang handphone, buka WhatsApp, eta sampean nu hiji karena penyerandian kursi, nu hiji karena meja, wah nggak apa-apa, tidak indah sama sekali. Coba tetap tampil anggun ketika pegang handphone ya di situ, tetap anggun. Gitu. Ketika ditanya, aduh mama, selalu menyebut dia, ini masakan meniraos pisan, apa-apa, itu kan bener indah, bener. Cek carogenya, kata suami mama, masakan meniraos pisan. Seperti biasa, apa-apa mah, kebetulan aja berkah itu lidahnya papa sedang enak. Enggak, terus saya ngaling tuang isin, enak benernya. Daripada sekarang butian nyebut, aduh mama tuangan teh meniraos, masakan tuh enak gini. Hari papa kemana aja selama ini? Kemana wae maneh? Didegungkeun. Suami didegungkeun kita tuh manusia terjajah. Jangan Butia, jangan didegungin. Tetap tampil pemalu di rumah. Mama meni geulis. Apa-apa. Enak tuh ningalina. Mama meni geulis. Emang sok ningali saha nu leuwih geulis? Aduh, eta ngadon garaleut. Jangan, tetap tampil cantik, tetap tampil angkuh. Itu detail. Dan jangan terlalu banyak minta perhatian. Kalau ingin diperhatikan, berkaryalah yang terbaik kan gitu. Jangan minta perhatian dong, jangan, nggak perlu. Kan ada istri udah sepuh, ini ingin diperhatikan oleh suaminya aki-aki. Saya teh sudah rela jadi aki-aki. Ngancan siap sarejeng ini sudah gitu. Punten kepada calon ini semua. Jadi si ini bolak-balik terus mencuri perhatian si aki. Terus bolak-balik. Pak sudah pakai baju nu seksi, ningali keneh, Pak Asep. Pakai parfum nu melenghir ya, Pak Asep Hidayat, ningali keneh. Si aki tetap maca Quran. Atur bolak-balik 4 kali, nu kali mama masuk kamar, buligir tah teu nganggona naon. Langsung nyauran ka carogena. Akang, gitu. Atuh carogena teh ngalesotkeun Quran. Ningali ka bojona, langsung molotot. Ibu, nanaonan eta? Jeung make baju kusut, setrika. Padahal itu di baju. Aduh, Masya Allah. Setrika. Jangan minta perhatian. Nah, kemudian apakah zakat menyehatkan? Masya Allah. Ini poinnya. Hadirin, kenapa harus berzakat? Allah nggak butuh uang. Adakah orang yang menjadi kaya setelah menerima uang zakat? Tidak. Tidak menjadi kaya orang menerima zakat. Tapi dia tentram hidupnya. Dan zakat ini untuk menyelamatkan perut. Agar dia tidak menjadi kufur. Terjadi ngagarong, terjadi ngarampung. Saya agak punten.
kepada Kemenag ya, kepada Kemenag khususnya. Rumah zakat atau badan amil zakat ini kadang-kadang si miskin yang bersangkutan yang butuh uang itu nggak teka kemot gitu, teka toel. Akhirnya dia harus merampok, harus mencuri, bahkan harus pergi ke dukun atau pinjam ke pinjaman online. Nauzubillah min dzalik. Hanya gara-gara pergi ke tempat orang ngumpulin zakat terus zakatnya nggak keluar. Saya di masjid simpan dana masjid. Kalau ada yang butuh kasih. Sahabat tidak usah survei-survei. Kumaha nipu, Allah ma'adil lah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau ada yang nipu sama kas kita, insya Allah Allah akan mengganti. Datang memang ayah nipu. Ya, ayah. Seperti saya menyiapkan bulang, drum plastik. Saya masukin beras. Saya masukin di tengah-tengahnya ada telur, ada uang 5 ribuan, hanya 2 ribu, 5 ribu. Siapapun boleh ngambil secukupnya. Saya siuk-siuk. Nah, kalau satu siuk itu ada telurnya, silakan ambil. Kalau tidak, ulah dikorehan. Terus gitu kan. Sampai satu saat si drumnya hilang. Jangan biasanya. Hilang, beli lagi aja drum usia beli biasa. Tidak bosan. Dan Allah mengganti pasti. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ditipu untuk urusan zakat atau diurus ke Pak Ijang dibawa lompat zakatnya. Misalnya ya ada pikiran, terserah dia mau bawa lari zakat, terserah. Allah tidak akan pernah berkhianat terhadap hambanya. Catat. Saya sudah merasakan itu dan I prove it. Saya sudah membuktikan. Jadi zakat infak sedekah itu ini nih ya. Kalau ini handphone, ini kan ada kamera ya, tertutup oleh uang. Kameranya bisa melihat objeknya nggak di depan? Enggak kan? Kemudian agak keluar sedikit, keluarin zakat infak sedekah ini. Agak kebuka sedikit. Bisa melihat objeknya, bisa. Kalau terbuka semua jelas melihat objeknya, berikut bisa di zoom. Bagaimana kita bisa melihat keagungan Allah? Caranya lepas harta dan apapun yang kita cintai dari hati kita. So, kenapa wanita rada sulit mencintai Allah? So? Karena dia mencintai suami. Pak Ijang takut kehilangan uang. Ya. Pak Edi takut kehilangan uang. Pak Dokter takut. Kenapa? Karena tidak terbiasa bersedekah. Supaya tidak takut kita kehilangan uang, Pak Kabid juga tahu. Biasakan bersedekah. Maka kita tidak akan takut lagi kehilangan uang. Gitu. Keluarkan zakat dan biasakan. Ibu takut kehilangan suami. Bu Supriyatin takut kehilangan suami. Gampang. Sedekahkan. Insya Allah tidak akan takut lagi. Kan gitu ya. Beres. Aman. Kalau istri sudah mensedekahkan suaminya, istri tidak akan pernah lagi takut kehilangan suaminya, dan dia akan lebih takut kehilangan Allah. Ya kan? Itu. Aduh, wanita mah rada susah ke surga nanti, masalahnya musyrik wani ngalawan ke Allah. Pak Kabid, kenapa saya sebut berani melawan Allah? Cek Allah itu kepada laki-laki. Kawin kamu 2, 3, 4 yang cocok, yang tidak cocok jangan. Harus adil, tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyobaan kan itu. Cobaan heula kan itu. Nah, udah. Kata laki-laki dah sieun ku Allah butia, takut oleh Allah. Laki-laki kawin siap, laki-laki pasti siap, dah sieun ku Allah. Kata perempuan, oh tidak, siap, tidak, nikah ulah, nikah jangan, nikah awas we. Keur pasti ajeun saha eta. Jeung Allah eta. Jadi mungkin ke surga kalau dia berani ngalawan. Ada hese. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik meskipun Allah mengampuni dosa yang lain. Nah, itu. Saum menghapus dosa-dosa yang lain selain musyrik. Salat menghapus dosa-dosa yang lain selain musyrik. Ya kan? Sedekah, zakat, infak menghapus dosa yang lain selain musyrik. Artinya zakat, infak, sedekah untuk membersihkan hati. Jangan sampai hati kita penuh sesak oleh rasa cinta duniawi. Sampai Allah yang maha besar tidak sudi mampir di hati kita yang sempit. Lapangkan hati kita. Supaya Allah yang maha besar sudi mampir di jiwa kita. Penting sekali. Dimulai dari terlatihnya kita berzakat, infak, sedekah. Zakat 1 tahun 1 kali dengan penyebab yang jelas, dengan tujuan yang jelas. Siapa mustahiknya. Infak 1 tahun 1 kali tanpa penyebab yang jelas dan wajib hukumnya dengan penerima yang bebas. Sedekah bebas tanpa penyebab, tanpa ukuran.
Sedekah ada 3 kelas. Pertama, kulil afwa, sisa. Ya. Jadi kalau Pak Iwan punya belanja, punya uang 2.000, belanja 1.950, kali 56 masukin canceling, itu al-afwa. Itu sedekah. Itu nanaon lah 50 ge. Asal ikhlas saya cek do pedit. Tapi kalau canceling bisa ngomong, beri nolak cangkeng canceling. 50 hayang ka surga. Cik atuh mikir beren kitunya. Jadi al-afwa, uang sisa. Yang kedua, saya pernah pun Bapak ya, Pak ini pun Bapak kapungkur gaduh jam tangan pemasihan ti Pak Amir Mahmud hari itu. Emot pisan itu saya, dan saya sebagai laki-laki kabita ninggalin. Seusai pengajian di Bekasi di tempatnya Idham Khalid. Pakai Idham Khalid waktu itu. Ada salah satu ustadz di situ datang menyalami, ya, nyalaman kapun Bapak, sesalaman begitu. Kamu Mutakin, jamnya bagus betul. Kenapa kamu suka ngelihatnya? Iya Pak Mutakin, itu bagus betul. Dibuka, enggak nyanggakeun. Mimma tuhibbun, memberikan sesuatu yang masih disukai. Sok Ibu Siti Robiah masih sayang sama suami. Kumaha cek batur? Ece menikah sep caroge teh siap dipasikeun. Mangga orang bagi 2 we, dan gitunya. Mangga bagi cek Pak Edi teh keprok bener tah di pendidikan teh hararebat. Ternyata mau berbagi kabut ya, eta caroge menikah sep. Resep teh kapun lanceuk muhun meuni edun gitu lah, orang seteng beres. Nah itu betul. Ya, mimma tuhibbun, memberikan yang masih disukai. Kemudian itu yang ke-1, kedua ya. Yang ketiga ini tingkat para dewa. Kalau mimma tuhibbun ini tingkatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu luar biasa. Ontanya zaman ayeuna memeran mobil pangmahalna ontanya Utsman tuh. Ontanya Utsman tuh satu level di bawah ontanya Rasul. Ada orang Badui ngurilingan onta Utsman. Pas Utsman turun pergi, ada orang Badui yang nguriling gitu. Kenapa kamu ngelihat-lihat onta saya? Ini mereknya apa ini? Keluaran tahun berapa? Sabar cc beren gitunya nanya gitu. Kamu suka? Oh, hebat sekali. Oh, bangga mun abdi gaduh ieu. Utsman kemudian mengambil perlengkapan yang ada di untanya, diberikan untanya. Anak. Mimma tuhibbun, memberikan unta yang disukai. Sok ayeuna. Ya. Buku Sumawardani. Kalau ada yang nanya, suaminya menikah sep, Ibu. Memang. Kamu abdilah setengah, mangga. Tah eta. Suara mimma tuhibbun, memberikan ya Bu Ayi Nur Hayati, memberikan yang masih disukai. Meskipun sayang, sebenarnya sayangnya, berikan suami itu supaya hati kita ngagebrai buat Allah saja. Kemudian yang ketiga, walau kana fihim khososo, ini kelas Nabi Abu Bakar ini. Meskipun dalam keadaan sulit, Abu Bakar saat itu diminta oleh Rasulullah sedekah untuk jihad, Abu Bakar menyerahkan semuanya. Sampai Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mana untuk anak dan istrinya? Kata Abu Bakar, hasbunallah. Cukup bagi saya Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Cukup bagi saya dan keluarga saya Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Ujian ini saya coba Pak Edi. Saya coba dengan Pak 21 tahun yang lalu saya uji coba apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Setiap sen uang yang saya dapat, saya tempel untuk membangun sebuah madrasah. Kebetulan di Kabupaten Bandung Barat, di Cikwembe. Sampai hari ini yang saya kelola sebagai pesantren. Terus untuk tingkat sanawiyah aliyah. Setiap sen, setiap detil uang saya minta kepada anak istri saya 90-10. 10% ke rumah, 90% ke madrasah. Itu saya coba. Saya habiskan cek batur Cilepeung, didegung-degung saya oleh kakak-kakak semua. Hari ente can boga nanaon? Iya bisnis jeung Allah. Pasti Allah bayarin. Saya yakin lu kekeh ya. Saya coba. Dan alhamdulillah dari sejak berdirinya sampai hari ini Pak Edi, sekolah saya gratis. Gratis boarding school, tidak berbayar. Saya mencari donatur, tidak ada, saya tidak bisa bikin proposal. Mun apal Butia di dia, masa titip ke Butia, tapi tidak bisa bikinnya. Gimana cara bikin proposal, saya nggak ngerti. Pokoknya namanya sekolah majukan. Jalan. Akreditasi, dapat A, 2 kali, 3 kali, dapat A, bahagia sekali.
beberapa waktu yang lalu tahun 2017 atau 2016. Itu semadrasah semua sepesantren saya bawa ngeborong kereta itu 2 gerbong. 240 muridnya. Pring ke Pare, ke kampung Inggris. Saya jual puntennya fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun atas nikmat Allah ceritakanlah, ini nikmat Allah. Saya punya mobil 2, jangan ngongkosan anak-anak pergi ke Pare belajar bahasa Inggris 1 bulan di sana. Saya jual kendaraan saya. Cukup 1 orang 2 juta biayanya. Berangkat ke Pare ngeborong kereta. Ditunggu, saya nunggu anak-anak pulang. Sugane bisa bahasa Inggris, artinya santri itu. Pas pulang bahagianya saya, mereka selamat sehat semua. Beberapa orang saya kumpulkan, saya tanya pakai bahasa Inggris, tetap ngejawab nama bahasa Cipende. Aduh, perubahan. Kata teman-teman, kumatan tidak ada berubah. Yang penting ikhtiarnya, saya sudah dapat pahalanya, terserah baru datang. Karena urusan hidayah, urusan Allah kan itu. Udah beres, tenang. Sok urusan rugi nggak saya mengeluarkan uang? Enggak. Urusannya Allah kok itu. Dan Allah tidak akan mengkhianati apa yang sudah saya perjuangkan. Sedekah. Kulil afwa, sisa mimma tuhibbun, memberikan yang masih disukai, atau walau kana fihim khasasah. Meskipun dalam keadaan sulit, kita coba untuk melakukan, untuk berbuat baik. Krisis moneter tempo hari tahun 97. Saya ada 1 cangkir beras. Nggak punya lagi. Saya punya anak kecil. Baru 7 tahun sama 2 tahun. Ini beras. Saya lebih memilih anak saya yang makan daripada saya. Ternyata diminta oleh tetangga. Yang saya lihat dia sudah jauh lebih lapar dari saya. Saya berikan. Udah. Sorenya saya dapat sekarung. Itu kita langsung jauh. Artinya, tanamkan kepada anak didik kita. Bukan bagaimana membayar, tetapi terangkan kepada mereka bagaimana maha kayanya Allah, bagaimana Allah tidak akan mengkhianati hambanya, bagaimana Allah akan sangat mencintai orang yang tidak mencintai uang darinya. Anak harus paham bahwa uang tidak lebih mulia dari manusia. Banyak orang yang lebih memuliakan uang dari dirinya sendiri. Tawasau bil haq. Ajak anak untuk berbuat benar dengan cara benar. Jangan nyuruh benar beri salah. Gitu. Anak memecahkan gelas. Salosin. Oleh ibunya dijewer. Pertanyaannya, mana lebih mahal? Kuping atau gelas? Kalau sengaja ngejewer, siapa yang lebih salah? Anak atau ibu? Mengejewer. Ajak orang untuk benar dengan cara benar. Jangan sampai menerangkan Islam yang benar dengan cara yang akhirnya malah orang tidak suka Islam. Ada kan guru agama hoyong dianggap galak kamu muridnya, ya kan? Butia apa? Galak kamu murid. Karena buat saya enggak, murid itu sahabat saya. Seperti Rasul kepada para sahabat. Saya harus akrab dengan anak-anak saya, dan saya sampai hari ini akrab dengan semua alumni dari PGI, akrab semua jadi sahabat saya. Sekarang sering kumpul kita tarbiyah, kita sering ngobrol, ngabaso barengnya setiap hari Pak. Itu luar biasa. Saya ingin sekali satu saat ada anak bicara seperti ini. Aku pengen sholat Kenapa pengen sholat? Aku pengen seperti Papa Iwan. Papa Iwan tuh baik, enak, bijaksana, asik, orangnya nyenengin. Kenapa? Kayaknya karena dia sholat. Begitu ya? Coba. Aku nggak mau sholat. Kenapa? Aku nggak mau sholat. Mama Nur itu, dia sholat tapi galak. Galak. Jadi orang nggak mau sholat gara-gara aku nggak mau kayak mama. Tuh mama sholat galak kan gitu. Aku nggak mau sholat tuh bu guru agama sholat galak. Aku nggak suka itu. Nah, jadi ada pendekatan ruhama ubainahum, ya kan? Nah, itu jadi jelaskan bagaimana maha baiknya Allah, bagaimana maha kayanya Allah, bagaimana kita tidak mempertuhankan uangnya. Kan sementara ini kita mendengar orang mengeluarkan zakat sekian persen, kalau uangnya sekian, kalau hitung angka semuanya. Esensinya tentang kemahakayaan Allahnya tidak disentuh. Padahal sangat indah sekali kalau kita sentuhkan itu ke hati anak-anak kita di sekolah menengah, di sekolah dasar dan menengah ini. Anak SD kalau diajak mengagumi Allah luar biasa.
Bagaimana saya ingat sekali ya, ketika ke rumah teman ini, rumah teman saya juga mungkin masih serikat saudara sih. Bapaknya datang, kami sedang nonton TV waktu itu. Kami masih kuliah, sedang nonton TV begitu. Bapaknya nanya, saya kan ngahirpan TV, gitu kan. Saya kan ngahirpan TV. Kata anaknya, Abdi, saha, Abdi, saha, Abdi, saha, terus tak keke. Sampai anak yang satunya bicara, Allah, tah. Terus semua dikembalikan kepada Allah. Terdengarnya ekstrim. Tapi hasilnya anak-anaknya sekarang juara. Tauhidnya rapi, akhlaknya luar biasa. Allahnya harus dikenal. Setelah kenal dengan Allahnya sudah mau regrog hidup. Orang yang setelah kenal, kalau saya sudah tahu dengan Pak Edi, Pak Kabid, saya kenal beliau begitu baiknya. Kira-kira pas datang ke rumah beliau, saya memberikan tampilan yang terbaik nggak dari bahasa sikap? Ya, akan terbaik. Kenapa? Karena beliau luar biasa. Kalau anak-anak sudah kenal kepada hebat dan luar biasa, Allah, saya yakin ketika dia menghadap Allah pun akan rapi. Dulu saya ingat di pesantren, saya disidrek ya, oleh Ustadz. Karena saya pakai sarung nggak salah-salah, dia koboi Bandung lah rumahnya, pakai sarung teh talian yang rapi. Allah sangat suka keindahan. Yang rapi. Allah tidak suka yang acak-acakan. Itu bahasanya sederhana dan kena gitu. Dan akhirnya sampai sekarang saya punya teori, belum disebut ibadah kalau kita belum melakukan sesuatu secara profesional dan sungguh-sungguh. Guru tongaku guru yang sudah ibadah kalau dia belum ngajar dengan sungguh-sungguh, maksimal sesuai dengan kemampuan dia, optimal sesuai dengan keahlian. Jangan disebut sudah sholat. Wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat yang lalai dari sholat. Di dalam sholat dia minta selamat ari kalakuan kecelakaan. Ya Bunur damang. Bu Noor nulis nama itu zaman tahun 70-an Bu Noor. Bunur di rumah berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami rumah tangga sakinah ya Allah. Sakinah ya Allah. Jemu Ella berdoa. Datang suami kan. Mah, kunci mobil mana? Itu di lemari. Tutup lagi. Mama lagi ngedoa. Sakinah ya Allah, sakinah. Datang lagi suaminya. Lemari mana mama? Lemari deket itu panon teh dijual kepada mata kamu teh di mana yang bener tuh ngelihat. Tutup sana. Udah, tutup pintunya. Kalau keluar tutup pintu, pagar tutup. Awas untuk sakinah ya Allah, sakinah. Cik Ibu Kusuma Wardani kira-kira dijabah atau digaplok? Digaplok. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau ingin selamat, ya Allah selamatkan kami, sok bersikaplah yang menyelamatkan. Ya Allah anugerahkan kepada kami rezeki, sok kerja keras. Ya Allah anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah. Mama, kunci mobil mana sayang? Oh sekedap, ya Allah. Ini sayang, ini kunci mobil yang mama, ini yang papa, terserah. Atau mau pakai yang tetangga? Enggak. Udah, beres. Hati-hati ya sayang. Enak, beneran pasti sakinah ya kamu. Terus amini doa-doa suami. Ya Allah, mudah-mudahan rumah sebelah beserta isinya kebeli sama saya. Cek ibu teh tanpa pengetahuan yang luas. Amin. Emang naon gitu sih Pak? Janda. Eta mah janda sengketa. Kan ya Allah jadikan rumah sebelah kebeli sama saya bersama istrinya. Bersama isinya. Jadi sudah. Ketika kita menyampaikan zakat untuk membersihkan jiwa kita dan ketika jiwa kita bersih sehat. Mari kita survei. Kalau saya tidak berani melakukannya. Hanya saya bisa pastikan bahwa mayoritas penghuni rumah sakit ya itu hadir dari tekanan mental. Jadi penghuni rumah sakit. Pasien karena tekanan mental. Karena hatinya tidak sehat. Karena hatinya banyak dikotori oleh dunia yang gurur. Wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Oleh dunia yang menipu saja. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan yang menipu. Sok Bu Ayi punya suami kaset, emang bahagia gitu? Cangkel, betul? Cangkel, di mana pergi khawatir, di mana ada gawe, gitu. Serba salah. Punya suami mah nutup pararuguh rupa, ya Pak Jajang, Ernawat, nutup pararuguh rupa suami mah. Di mana pergi, alhamdulillah, tidak ada.
Wah iya kemana sih Akang? Nggak tahu. Seminggu. Nah, seminggu kemana? Saya nggak tahu kemana. Bisi ku batur, Pak. Nggak mungkin suami saya begitu mau payu. Kan tenang, Pak. Suami itu para rupa mah. Ya, harus suami nu kasep model Pak Jajang Hernawan mau watos. Sieun ku batur ya Pak Mustafa tah. Sieun direbut batur. Punya istri cantik. Emang bahagia? Enggak. Enggak, Pak Gana. Pak Gansa enggak bahagia punya istri cantik. Kenapa? Cantik itu saat senyum. Betul? Hari di rumah banyaknya senyum banget. Banget. Jadi banyaknya cantik itu para rugu. Mangkaning banget nanu cantiknya berpengaruh. Mending itu para rugu rupa. Mama, itu senyum banget. Itu senyum saya sudah teh banget, sorry. Kan beres tah. Itu para rugu rupa. Eta menenteramkan. Dunia mah gurur lah dunia. Beunghar ku beungharna, susah tegaduh ku tegaduhna, kasep ku kasepna. Tidak kasep ku teu kasepna. Serba salah. Punya suami teu kasep. Gampangnya untuk natap turuban ku kalenderengan dibawa ke undangan kumaha kan gitu. Paling diam di dibawa ke undangan, diam di tempat parkir kita cicing ulah kemana-mana era. Walau tapi yang jelas gurur lah. Nah, jangan sampai hati kita diisi oleh tipuan-tipuan dunia. Yang menurut saya dari dulu saya menyatakan uang tidak lebih berharga dari manusia. Sekarang uang itu hanya angka-angka, ternyata digital saja kan. Semua bisa klik tambahin nolnya atau kurangin nolnya. Itu ada di komputer semua. Sudahlah. Kalau punya uang di usia saya mungkin sama di usia Pak Kabit juga sama mungkin. Kita sudah hampir selevel kita punya usia di Pak Kabit. Usia di mana kita sudah tidak lagi berpikir, bahkan kalaupun ada uang, saya tidak ingin uang saya meminta pertanggungjawaban kepada saya di akhirat. Karena itu saya habiskan untuk madrasah, untuk istri, anak, menantu, dibagi lah, habisin. Sudah saya memang nggak pernah pegang uang, Butia aslinya saya nggak pernah pegang uang. Kalau ada uang di sakuan, antara di cepeng, angkel. Ya pokoknya tergaduh lah. Dan yang supaya tentram, kita tidak punya uang dan tentram, tong seueur kahoyong gitu ya. Model baju saya kata orang-orang Ustaz mah anggar baju kancing kilo dari dulu mau robah, saya hanya akan menghargai karya istri saya ini. Robah-robah. Terus ya, Pak Ijang, Tos Lami ya, saya pakai baju begini. Udah lama, puluhan tahun. Iya, weh, Pak Edi, robah-robah. Iya, kata Ustaz Evi Effendi, atau baju menit robah. Ini saya menghargai karya istrinya. Tuh karya istrinya sing pantas. Iya pantas, udah. Saya memuliakan istri saya, karena nanti kalau saya meninggal yang paling setia mendoakan saya hanya istri. Anak ada lupanya kepada saya orang tua. Komo babaturan, komo ente, saya bilang ke Ustaz Evi. Saya meninggal cukup harita innalillahi ngadoakeun beres, saya lupa udah. Yang akan ingat sama saya nyeri dan bahagianya pada saat saya sudah meninggal itu istri saya pasti ngadoakeun. Antak Pak Ijang, Pak Gansa, ya. Pak Iwin Jailani, kita sing satya ke istri kesingnya karena hanya dia yang akan mendoakan kita ya Pak Iwin. Hanya dia yang akan setia mendoakan kita. Ingat kan nyeri, ya Allah pun lanjut ke dosa hampura ya Allah kan gitu. Ingat deh saya salingkuh ya Allah pun lanjut yang salingkuh hari tadi ya Allah. Salingkuh lagi berulang-ulang, mudah-mudahan pasti ada doa dari istri. Anak mau bisa melupakan atau Pak Mustafa. Kamu mau babaturan mas apa tuh teman ya. Jadi harta saya habiskan, istri saya bahagiakan. Istri saya sudah tidak punya rasa, saya udah bosan sama istri. Saya kamu bosan, ya awet-awet. Pernah ada orang yang punya Vespa tahun genap 2, dipoles, atau diherang-herang, atau backjul, diherang-herang, ditawar orang gitu. Pak, dipeser lah, Abi. Iya, tetis abis sekolah di zaman SMA, kepungkur. Dipoles kan, itu makin mahal kan? Makin mahal. Kalau bosan sama istri, anggap backjul, herang-herang kan gitu. Beres. Anggap bebek 70. Dan syarat nih buat laki-laki kalau ingin baik istrinya, ingin awet cantik, jangan awet muda, awet muda mau bahaya. Rarai 30 atau hari umur 80. Pas mentas saya pemuda mau bantu. Neng, pada mentas, ayo sarang akan. Yang merewas mau kira-kira pemudana. Agak aja lah nanti itu pemudaan. Jangan awet muda, mending awet gelis. Supaya awet gelis, Pak Edi turutan, Mama, 5 juta skincare. Tuh.
Iya 5 juta di pedicure, manicure. Nah, insya Allah. Ya, buktinya juara itu. Mama, ulah waka angkat. Ayah naon deui sayang. Iya 50 juta. Untuk apa? Eta beresan betul. Ulah uplak eplok siga tsunami. Nah, indah. 60 juta saminggu. Aku rilap atuh eta mah Pak Iwan. Nah, eta. Ya, Bu Ayi, manganggur. Ini mah pengen istri cantik. Di modalan henteu. Ari di Paraban baso. Atuh bayuyu. Cik atuh mikir. Tepas eta mah. Ya. Jadi, ejawantahkan doa kita oleh sikap kita yang utama membersihkan hati dari kotoran cinta dunia. Ukuran untuk menekan cinta dunia kita dengan cara berzakat, infak, sodako. Karena zakat, infak, sodako adalah sesuatu yang akan membersihkan lensa mata hati kita dari kotoran yang menutupi kita dari memandang Allah. Nah, kalau sudah tidak, mana yang lebih dekat untuk bisa memandang Allah, orang miskin atau nu beunghar? Nu miskin. Jelas ningali Allah teh saeutik-eutik ya Allah, saeutik-eutik ya Allah kan gitu. Nu miskin mah kumisna ge ka handap. Beda jeung nu beunghar kumisna ka luhur. Nu miskin mah kumisna ka handap. Cek barudak teh, "Mah, buku mah jang sakola." "Papa, buku." "Ah, ya Allah, buku." Kan gitu ka handap kumis nu miskin. Nu beunghar mah moal ka handap, ka luhur kumisna teh. "Papa, buku." "Mama, buku." Moal nah, eta. Beda lah. Jadi sebetulnya yang miskin lebih dekat ke Allah. Karena hatinya tidak kotor. Hatinya dipenuhi oleh hayal, bukan oleh sesuatu yang nyata yang ada di hati. Eta. Sementara nu beunghar apa sedek-sedek di bumi. Saya sudah tidak minta lagi renovasi rumah bocor berperbaiki. Saya sudah tidak minta lagi mobil baru. Udah aya di pusti-pusti. Saya sudah tidak ingin lagi menikah 2, 3, 4. Alim, Pak Iwan, alim. Sanes alim naonnya. Kahoyong mah aya. Ya, Pak Edinya. Istri pun bojo tos ngawidian. Miwarang malihan. Hanya saya punya pikiran begini, Pak Iwan. Laki-laki kan wajib memberi nafkah seumur hidup sampai meninggal. Tidak ada istilah pensiun. Terus tong minta duit, ayeuna urang geus pensiun teu bisa. Tetep wajib memberi nafkah. Kebayang tuh. Sekarang istri 4 muda, 4 bahagia memberi nafkah lagi menyenangkan daga rilis. Engke si Aki nganafkahan 4 nini ridho gitu. Kan berat eta teh. Nu dijembel ngajepret teh gini. Berat. Jadi menafkahi teh jelasnya. Ada kan istri mah Aib ya Pak Aib Saida mungkin ngabayangkeun istri ada yang bicara begini Pak Aib. Ustaz, suami saya pelitna moal aya. Zakat infak sedekah mah hebat lah geus juara, tapi peditna juara Ustaz ka istri teh. Hei, saya punya 2 burung di rumah. 1 kenari, 1 beo. Nu beo rada nyangeyeh. Bukan stroke tapi nyangeyeh. Kenapa dengan kenari? Eta kenari kandangnya bagus, pakannya bagus. Kalau sakit dibawa ke dokter burung, ke dokter hewan. Pakannya yang luar biasa Pak Mustafa. Juara atau kenari. Karena apa? Karena ini Pak Jajang, setiap saya datang mendekati kenari itu, dia lah nyanyi, beri nari-nari, bahagia saya dihibur oleh kenari itu. Yang di Paraban atau nu saya. Tapi ke beo saya enggak, kandangnya kotor. Jeung beo nya ngeyeng. Setiap saya nyamperkeun ka beo, si beo teh ngomong, "Dudi gelo." Atuh digaplok-plok, ngeyeng. Plok deketin lagi, "Dudi gelo, gaplok deui." Si beo tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik dari saya karena setiap saya datang pasti ngaledek. Kira-kira istri kalau setiap suami datang ngaledek atau baut atau marah, suami mau nggak nafkahin istrinya? Korea. Ya kan? Tapi kalau istrinya siga burung kenari eta, nari nyanyi indah, bahasanya cantik. Tersalah meureunnya Bapak pulang kerja atau gini, Bapak terus ngoprek handphone. Saya tah. Ya, Pak Ijang apa? Saya buka handphone itu jam berapa ya? Jam 10, 11 malam. Terus itu sampai menjelang subuh karena membalas semua chat. Semua chat saya jawab insya Allah. Kenapa saya jawab? Karena mereka sudah ngechat saya pakai kuota, pakai tenaga, pakai harta.
saya hargai itu. Saya jawab semua. Mudah-mudahan itu kaliwat. Tapi si nama ayah nu kaliwat. Tapi 1-2 lah, nggak semua. Dari 2.000-3.000 chatting itu saya jawab semua insya Allah. Cangkel. Istri saya duduk di sebelah saya. Dia tidak nyuruh, noelan HP, Umi get toilet, gitu. Duduk, sudah duduk. Dia membantu. Bahkan dia mengambil makanan, menyiapkan makanan, baik. Menyiapkan makanan dan ngahuapan. Saya teh calangap ya. Sampai udah habis ke calangapin. Habis dah. Kita calangapin. Kenapa? Dia support. Wajar nggak kalau saya akhirnya ingin menafkahi habis-habisan kan? Aduh, sigana 20 juta sebulan kurang ya. Sigana kudu 25 juta. Sigana 25 juta yang nugelis kieu mah luar biasa. Teu cukup 25 juta jangan rawat tulis 30 juta. Terus naik dan karya suami akan luar biasa terus kalau dia mensupport kita gitu. Jadi saya habisin semua Pak Iwan. Di sini ada 2 Iwannya. Ya, 2 nana lah Iwan sahabatku. Ya. Jadi saya habiskan untuk istri sampai nanti kita bayang tuh Pak Edi di akhirat. Dudi kan dia set malaikat kita bayang. Belum lagi saat sholat ya kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi keselamatan bagimu nabi. Terus di padang mahsyar dipanggil oleh Rasulullah, Dudi, waalaikumsalam. Terus kita juga suka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di akhir sholat. Itu kan dijawabnya oleh para malaikat. Nanti di padang mahsyar, waalaikumsalam. Kebayang tuh. Sudah selamat gitu, saya dipanggil oleh malaikat. Dudi kan dia. Gimana harta pertanggungjawabannya? Habis. Sama siapa? Istri. Ada. Istri. 1. Oh, sudah. Surga tanpa hisab. Indah tuh. Indah bisa. Surga tanpa hisab karena harta habis ke istri dan istri hanya 1. Paling ke di jalan ketemu sama Umi di jalan di Nabu State menuju surga tanpa transit patas ke surga. Ningalipun bojo aya dulu. Wih, can ka surga? Acan keur naon? Jeung can ka surga sagala. Ieu LPG. Sekian LPG. Akhirnya saya bilang, leg Umi, udah saya pergi aja kan nikmat. Sudah ke surga sajalah tanpa hisab. Tentang harta tong ditumpuk-tumpuk dan Allah juga akan tahu apa kebutuhan kita. Kumpulkan sesuatu yang memang Allah berikan untuk kita, bukan apa yang kita kumpulkan oleh hawa nafsu kita. Karena yang kita kumpulkan oleh hawa nafsu kita, suatu saat akan meminta pertanggungjawaban. Paling tidak, resiko di dunianya kita tidak bisa handle. Ya kan? Tapi kalau Allah memberikan apa yang kita butuh dan kita menerima dari Allah saja sesuai apa yang kita butuh. Dalam versi Allah, insya Allah, semua perjalanan hidup kita akan baik dan kita akan mudah menghandle semuanya. Itu. Nah, itu mungkin sahabat semua hadirin, para guru, para pejabat kemenagan, dari Disdik ya dan sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Nuhun sudah follow saya, ngikut dari belakang. Eta kabayang tadi ngabring masuknya teman-teman teh. Plus sok pak kepala heula rendu dibutakin lah. Oh, langsung ikutan ke belakang aya Bu Nenden, Pak Iwan, aya Pak Elan. Komplit lah. Alhamdulillah ikut dan ini bisa menjadi semarak pagi ini. Prinsipnya tolong ajarkan kepada anak-anak kita untuk materi pagi hari ini bagaimana mengagumkan dan agungnya Allah ya, kepada mereka dalam bahasa yang simpel bagi mereka. Saya sering diajarkan sholat sepedas butikanya aku Allah. Itu kan bahasa nanti. Terus ada baramain dulu mah bahasanya, ada pengemis pasian. Anu orang di pasian ku Allah. Semuanya dikembalikan ke Allah. Ya mungkin nanti menerangkan bahasa zakat dengan stimulasi ya kepada anak-anak kita, bukan hanya bahasa teks buku. Ya mudah-mudahan kita bisa kreatif lah menemukan cara sampai anak mengerti betul kenapa saya harus terbiasa mengeluarkan zakat. Dan saya ingat salah seorang, mungkin Butia tahu, salah seorang teman Butia, bahwa setiap pelajaran saya karena Quran pelajaran saya, dia kabur Butia. Pasti kabur di kelas. Kacai tela mah kemana jeung kacai teh sampai beresna pelajaran. Dan saya tidak marah, tetap pas di luar saat istirahat atau pulang sekolah selalu saya ajak dia, main ya udah ngabaso ya gitu kan. Aya we ngajak abang padahal dia nggak pernah masuk kelas. Sekarang apa yang terjadi?
dia mengajarkan tahsinul Quran kepada teman-teman sekelasnya juara. Udah gitu. Sampai saya aneh, hari ente ngajarkan tahsin di ijabah gitu, saya ngeledeknya. Terima gitu ke Allah. Terima Pak, orang Jawa. Itu bahasa keakraban. Karena saya mengajarkan Quran melalui perilaku saya, bukan melalui teks pelajaran. Seperti itu waktu itu. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengajarkan al-Islam melalui akhlak mulia kita. Ingat kalimat penutup. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Pelajaran dengan sikap keteladanan jauh lebih fasih daripada dengan ucapan. Sakitu anu kapihatur hapunten bili aya hal nu pernah aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ijang luar biasa Luar ya. biasa. Ini mundel ilmunya. Saya udah kangen dengan apa? Bukan mundel, eta mah sono. Oh, sono ya. Pak Ustadz Lara sono. Itu jadi membayangkan saya ketika waktu SMA itu beliau tuh betul kata Pak Ustadz tadi. Banyak curhat dengan murid, betul. Jadi tidak dianggap sebagai murid, saya itu suka curhat. Malah kalau apa-apa tuh kalau ada masalah itu curhatnya ke beliau. Beliau lebih tahu awal kalau ada masalah, itu luar biasa ya. Dan di sini Apa ada putus cintana apa? gimana Pak Ustadz? Apal putus Apalnya? cintana. Ya ampun. Tadi buka Ustadz rahasia. Aman. Aman. Nah, alhamdulillah Pak Ijang di sini juga hadir dari Kementerian SDM. Alhamdulillah, barakallah, selamat gabung. Dan di sini juga ada dari STIE Mutakin ya. Ya, luar biasa. Dan tadi barusan ada Pak Kadisdik juga hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, begitu antusias Ustadz yang mengikuti kajian Ustadz pada pagi hari ini. Tadi Pak Ijang yang nempel di saya tadi dengar bahwa yang sehat itu yang memiliki hati bersih. Jadi sekarang kalau di pandemi itu jaga imun itu adalah jaga hati, gitu loh mungkin ya. Betul. Terus katanya sampaikan yang baik itu dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya kita walaupun menyampaikan yang baik, tapi kalau dengan cara yang tidak baik itu mungkin jatuhnya jangan salahnya lepatnya Pak Dudi ya. Betul. Iya. Terus tadi yang teladan yang baik itu keilmuan itu yaitu sebagai keteladanan, bukan hanya di mulut saja, tapi teladan yang harus dicontoh gitu, yang harus disikap. Luar biasa Pak Ustadz. Menambahkan Bu Tia barusan beliau juga menyampaikan bahwa bisnis terbaik adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyitir surat As-Sof ya Ustaz ya. Luar biasa ayat 10 ayat 11 bahwa benar sekali bahwa itu sudah teralami dengan Allah Subhanahu wa taala. Terangkan bahwa Allah Maha Kaya, terangkan tentang kebaikan Allah kepada kita. Kemudian terangkan bahwa Allah yang memberikan anugerah dan sebagainya. Jadi tidak ada sisi khawatir dan sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah, sangat luar biasa sekali tadi, banyak simpulan-simpulan kemudian materi-materi yang sudah kita catat, sudah kita simak bersama. Tetapi barangkali Pak Kiai ada beberapa yang sudah raise hand ataupun di chat yang mau bertanya. Oleh karena itu Pak Gansah barangkali Bu Tia mohon bantuan ya untuk memandu sesi tanya jawab. Barangkali Pak Gansah silakan. Oke, Pak Ijang, Bu Tia, Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan yang saya tangkap dari chat ketika tadi. Pertama dari Bapak Cecep Ahmad Rustandi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara untuk menumbuhkan prinsip sholat jika suatu kebutuhan di dalam diri kita? Dan yang kedua dari Anita Ros. Bismillah Ustadz, apakah orang yang memiliki utang ke bank berkewajiban untuk membayar zakat harta? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz. Baik, kalau saya agak tidak sepakat kalau sholat itu jadi kebutuhan. Terus tanamkan dalam diri kita, dalam diri anak didik kita, anak-anak kita, keluarga kita, sholat adalah kewajiban. Ada kebutuhan, ada saatnya kebutuhan. Ya. Kalau sudah kaya raya, sudah jadi pejabat, kan jadi tebutuh. Pokoknya mah kewajiban, rek butuh, rek wajib. Itu kan? Itu satu. Terus bagaimana? Tanamkan saja. Itu wajib. Kamu udah dikasih kuping. Nanti kalau kamu nggak sholat, diambil kuping kamu. Bayar kuping kamu dengan sholat. Bayar hidung kamu dengan sholat. Bayar kening kamu dengan sholat. Kumamun kalau dirabut kuping, hidung, kening, kan hulu itu melepas. Gitu ya. Bahaya. Itu. Jadi bahasanya rileks saja pada anak didik kita, kepada kita sendiri malah ya.
kepada diri kita sendiri. Kemudian bagaimana apakah orang yang berhutang ke bank wajib berzakat? Berzakatnya orang yang berhutang adalah membayar hutangnya. Karena hutang diantaranya untuk gorimin, untuk orang-orang yang terlilit hutang. Zakat itu diantaranya untuk orang yang terlilit hutang. Jadi bayar zakat, kalau saya punya hutang ke bank, terus saya punya uang ya, dari usaha saya. Zakat saya kemana? Ulah lain dulu, jangan. Bayarkan dulu untuk hutang kita. Ya kan? Zakatnya untuk kepada. Jadi kalau ingin bersodakoh nih Butia hutang sama saya 10 juta, Butia mau bersodakoh 5 juta ke orang lain, jangan ke orang lain, bayarkan aja untuk hutang Butia. Karena hutang bisa sodakoh terbaik diantaranya adalah membayar hutang sendiri, itu bersodakoh kepada diri sendiri. Itu juara itu. Ya. Enggak salah jenah. Silakan Pak Gansah dilanjut. Ini pertanyaan ketiga dari Pak Hanif, Kementerian SDM. Pak Ustadz, punten mohon izin, barusan closing statement terkait keteladanan itu dengan amal perbuatan. Hadisnya seperti apa? Saya lupa. Kalimatnya lisanul hal, bukan hadis sih, ini pendapat usul ya. Para ulama menyatakan demikian. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa lisanul hal itu ucapan dengan sikap, jadi menampilkan sikap jauh lebih fasih daripada ucapan dengan bahasa. Jadi dengan sikap, memang sekarang ini kita sedang krisis keteladanan ya Bu Siti Yuni, sedang krisis keteladanan sekarang. Ibu aja udah tidak pantas jadi ibu. Bayangkan jam 10 pagi nggak ngoceh di depan anak. Mama lieur can ngali aspal, eta. Mama lieur can ngali aspal hari si eta. Leg-leg tak aspal. Jadi ada model sekarang pandemi harita tak inget Pak Jailani, bapak-bapak pulang ke rumah itu dimarah sama ibunya di depan anak. Ega eta. Papa, buka sepatu, buka celana, buka baju. Eta virus corona. Buang, simpan di situ. Masukin ember. Papa, buligir masuk. Riwe apa itu baru. Padahal kan COVID-19 itu tidak lebih seperti apa? Seperti jurig lah ya, seperti hantu. Kita belum ketemu, tapi udah takut, benar. Dan makin ditakutin, dia makin datang. Setuju? Jadi COVID-nya sih gak jurig menurut saya. Udah, jangan takut. Ya. Tapi jaga kesehatan tetap. Protokol kesehatan kita jaga. Pakai masker, jaga jarak harus. Jaga jarak harus. Kenapa? Khawatir kita sakit menular ke orang lain. Orang lain yang ketularan belum tentu sanggup menghadapi sakitnya. Kan gitu. Gara-gara kita, dia ketularan dan dia kufur gara-gara kita, kan gitu. Jangan, tetap kita jaga protokol kesehatan. Bukan kita takut COVID, tapi kita ingin menjaga iman sesama kita. Itu harap jadi kandinya. Mangga teraskan, bukan sah. Ya, selanjutnya kita ada yang raise hand, mungkin Ibu Rida. Silahkan Bu Rida. Bahasa raise hand teh ngacungnya. Laras. Ngacung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau bertanya. Dalam Al-Quran itu pernah saya baca dan terangkan sama anak 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Misalnya saya ingin menyalurkan zakat saya, mana yang sebaiknya saya langsung berikan ke orang-orang yang termasuk dalam golongan 8 golongan itu, atau sebaiknya saya berikan dulu ke masjid misalnya sebagai lembaga penerima zakat gitu. Mana yang sebaiknya? Kadangkala gitu kadangkala saya gini, ada orang yang perlu yang menurut saya itu teh masuk bagian dalam golongan 8 asnaf itu, saya berikan langsung gitu Pak. Seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya, kan tadi Bapak bilang kayak gini bahwa ke istri itu udah berikan seperti itu. Nah, nanti ketika di akhirat, ketika ini mana harta kamu katanya dia udah saya kasihkan ke istri. Nah, artinya Bapak kalau begitu terlepas dari pertanyaan terkait harta. Nah, justru buat saya istrilah yang dijajah gitu. Kenapa? Nah, nanti ketika itu saya sendiri Pak pusing Pak, betul Pak.
saya sendiri kadang lebih baik saya tidak megang uang, Pak. Betul. Karena apa? Ya. Ini alokasi-alokasi itu yang nantinya saya juga takut akan pertanggungjawaban kepada Allah gitu ketika nanti di akhirat uang ini untuk apa? Uang ini untuk apa? Ketika digunakan untuk hal maksiat kan berbahaya buat saya gitu. Nah, justru saya pusing, Pak, benar, Pak. Saya kadang suka gini, udahlah uang itu pegang sama kamu karena pengaturannya ini jauh lebih pusing buat saya daripada saya harus menerima uang-uang itu gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ketika kita sebagai istri menerima titipan harta dari suami itu sebagai nafkahnya kepada saya sebagai istri, kita juga termasuk orang yang akan dihisab akan itu. Nah, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak pemberian itu dosa loh, Bu. Ada nikmat ya. Menolak pemberian itu doraka. Ya, tapi Terima. tapi suami pengen, jadinya suami pengen. Ya iyalah. Yes, masa saya udah di dunia dijajah sama istri, di akhirat dijajah di nggak mau. Jadi begini. Ih, Bapak sebenarnya bukan dijajah, itu teh Bapak diselamatkan, Bapak. Wow. Ya, kita pengen bebas. Diselamatkan dari kebebasan ini. Ya, enggak. Pak Mustafa, laki-laki terjajahnya oleh wanita begini. Ada seorang perempuan yang berdoa, ya Allah, jadikan saya dan suami saya bersama di surgamu. Eta suaminya nanya sama saya, aminan ulah, kunaon? Saya kan tetanggaan sama dia ti Orok. SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, perguruan tinggi bareng, lulus bareng, kawin. Enak udah 15 tahun rumah tangga. Makanya kudu bareng oge di surga, orang teh hayang ganti atuh tah penjajahan. Sik atunya cek urang mabebaskeun. Nah, jadi nya Bu Heni nya bebaskeun. Jadi boleh kita terima nafkah beda dengan titipan uang. Kalau nafkah udah buat ibu. Ya, saya kasih buat istri saya, Umi ya nafkah 10 juta misalnya. Hari ngalamun tong nu alit-alit ya Bu Heni, ini nafkah 10 juta. Nah, ieu kanggo tuang urang sasarengan 5 juta buat kita serumah-rumah kita makan. Uang makan untuk kami bersama beda dengan saya pisahkan dengan uang nafkah supaya istri tetap memiliki harta. Dan rata-rata sok suami di sini ngasihin aja mana yang untuk istri, mana yang untuk makan, Pak Belit, Pak. Harus beda itu. Sehingga nanti pada warisnya akan berbeda. Pada warisnya ketika istri meninggal. Kan bisa saja pas istri meninggal, mama nggak punya apa-apa. Semuanya dari papa, itu mah titipan dari papa. Kan bahaya. Bisa nggak seperti itu? Makanya suami istri teh saling ancam. Pokoknya mau mamah maut tinggali we Pak. Nya sok we kumadinya terus silih ancam. Mun mamah maut, papa kawin dengan orang itu tinggali. Malam pertama, malamnya papa tidak akan tentram ku mama rek dijung jurigan. Oh, banyak istri yang lebih memilih jadi jurig daripada jadi ahli surga. Hanya karena urusan cemburu. Ya, nah, nafkah beda. Jadi menurut saya terima, dan disinilah pahala sebagai seorang wanita mengelola harta yang dititipkan oleh suami dan mengelola harta yang diberi oleh suami. Saya selalu membedakannya, nggak tahu nih konsepnya seperti apa, tapi saya selalu membedakan Umi, ya kanggo Umi, mangga jajankeun bilih bade disepkeun, dipicit. Nah ini kebuat makan kita bareng-bareng seisi rumah. Pasti dibedakan. Meskipun saya tik ewang gitu ya. Nah kemudian zakat bagusnya langsung atau ke lembaga dulu. Kalau saya melihat, kalau saya berpikir seperti ini, kalau kita melihat langsung ada orang yang butuh di hadapan kita, jangan kita putarkan heula ka badan amil zakat. Langsung aja kasih sama kita. Oh, iya. Ya kan? Kasih aja langsung sama kita. Udah, kalau perlu semuanya. Saya pernah, ini satu keajaiban mungkin ya Pak Dr. Edi. Saya pernah ketitip mau umroh nih, sore-sore mau umroh. Saya ketitipan zakat berapa belas juta gitu. Saya titip, saya mau umroh, nggak mungkin saya sebarin. Ya titiplah ke mau Ustaz alim. Saya udah nggak nerima tuh, udah saya tolak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Alungkan deh karena mobil itu Xiaomi itu tuh, puyeng dah. Jalan aja saya kemana kan? Akhirnya ada preman. Belagalah preman itu tukang mabuk. Saya kasihin Mang tadi ke masjid. Naon Ustaz? Terus ke masjid ayo. Di masjid saya ngobrol sama si preman. Tadi ayah khusus sih kanggo Mang. Naon? Ini ada titipan zakat kanggo Mang cenah tah. Ti Allah yang aslina. Tah amplop kesina artos eta teh zakat. Mangga kumang bari pake mabok, pake naon kumadinya ngan apal meureun duitna ti Allah bakal kumang kena. Dia buka, nangislah dia kan. Nangis dia dengan uang besar itu. Saya pulang umroh,
tidak lama dari kebetulan overstay saya umroh waktu itu. Saya dengar anu adan. Saya tanya sama istri saya, "Sami eta nu adan?" Tak preman nu di depan jadi tukang adan. Oh ya, sampeurkeun eta. Setelah saya samperin, "Mang, nah adan bisaan Disera ku Allah. Terus eta duit dipake naon? Dipake da warungan we pun bojo anu mah abdi mah adan we lah. Pun bojo mah geus aya karesikoan ku warung. Eta. Jadi kalau dikelembagakan dulu mungkin si Mang ini akan susah kan ngamprak ku proposal dan lain sebagainya can pura-pura maot heula pada sudah lah. Kalau memang kelihatan kenapa tidak kita berikan langsung. Kalau memang tidak ada baru kita titip ke lembaga. Mudah-mudahan lembaganya insya Allah akan mengelola dengan baik. Itu berida. Enggak, terakhir nih Pak Gansa. Terima kasih Pak. Ya, terakhir dari Ibu Heni. Silahkan Bu Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Damang. Alhamdulillah, kasep. Nah, itu jawaban asli. Ditanya Damang, dijawab kasep. Siap. Ini Ustadz mengenai sedekah ya. Kalau untuk seperti Ustadz mungkin banyak orang yang belum masih berpikir gitu ya. Untuk sedekah aja masih berpikir gitu Pak Ustadz. Misalkan Pak Ustadz kan suka nanya nih, misalnya ada uang 100.000 dan 1.000, kira-kira mana yang mau disedekahkan gitu kan. Orang-orang kan rata-rata ngambil yang kecil ya. Nah, gimana Ustadz lebih meyakinkan diri bahwa memang ya sedekah itu memang pintu Besar. yang luar biasa gitu Ustadz. Jadi kadang-kadang dalam hati suka masih ada gitu. Perasaan, aduh keluarin gak ya uang segitu. Akhirnya tarik ulur. Di dompetnya tarik ulur gitu Ustadz. Nah bagaimana jadi menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang saya keluarkan ini memang untuk jalan Allah gitu Ustadz. Baik. Gitu. Ya, Assalamualaikum. Nah ini Waalaikumsalam. Dari sejak sebelum punya jodoh itu Pak Edi bikin kan nikah. Bu Heni teh. Nah, sasarengan hari tama lucu. Ayeuna alhamdulillah lucu kene. Apunten Bu Heni. Sekarang udah magister dia udah ngajar. Subhanallah, Nah, jadi pertanyaan saya kalau saya mengeluarkan saya canceling lewat ayat 2.000 sama 100.000 yang mana masuk canceling yang 2.000 cenah. Terus kebangun pas udah beres masukin 2.000 teh mawat. Nyesel tuh. Nyesel. Balikan deh. Ayat canceling lewat ayat 2.000, 5.000, 20.000 sama 700.000 mana masuk canceling. 20.000 rada naik. Itu kan 100.000 mau padahal 100.000 ke sakena 600.000. Itu apa analoginya? Hanya saya berpikir gini, kalau kita mengeluarkan yang kecil untuk Allah, boleh dong Allah juga memberikan yang kecil untuk kita. Mungkin aja. Kalau kita tidak berhitung di hadapan Allah, waspada. Allah nanti tidak akan pernah berhitung memberikannya kepada kita. Sanggup nggak kita untuk menjadi kaya gara-gara sedekah yang tidak pernah kita hitung? Pernah saya lakukan itu. Pernah saya lakukan. Kersakitu-kituna gaduh artos tiba-tiba ada teman datang. Aduh, kakara orang mikirnya duit yang sahanya. Kunaon gitu, orang menang duit. Saya bilang begitu kan dalam bahasa pertemanan. Orang menang duit itu pasti yang butuhin dah. Udah ke rumah udah selesai. Tapi saya nggak butuh, tapi kumanya pasti mah titipan lah ya Allah. Terusnya jangan orang kan gitu kata dia gitu. Saya kasihin semua uang besar Pak, uang besar butuh ya. Bro, ini udah dilepas gitu udah. Anak-anak yang nanya kan, semuanya Pak dikasihin. Allah selalu memberikan semua untuk kita. Kenapa tidak kita memberikan semua untuk Allah? Dan saya yakin kita akan terkejut-kejut, terkaget-kaget untuk menerima balasannya dari Allah. Yang sangat penting yang terakhir closing dari semua pertanyaan. Nanti Pak Edi Suparyoto akan terkejut pada saat hari kebangkitan di Barzah. Butia dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, ibu guru, bapak-bapak guru, akan terkejut pas bangun di alam barzah. Kemudian bertanya kepada malaikat, dari mana aku dapat pahala ini? Aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan ini. Tapi, kata malaikat, Anda itu guru, Anda itu pernah bersedekah, Anda pernah gara-gara sedekah Anda pernah gara-gara Anda mengajar, membuat murid Anda atau membuat orang yang pernah Anda beri menjadi baik.
Setelah menjadi baik, dia berbuat baik untuk anaknya, untuk keluarganya, dia berbuat baik untuk tetangganya terus. Itu yang disebut setiap kebaikan dibalas oleh Allah kali 10, kali 700, kali 1000, dan kali-kali. Artinya efek domino. Pahalanya efek domino. Makin banyak. Saya mengajari Butia waktu SMA Al-Quran. Nggak tahu bisa, nggak tahu nggak tahu ngerti, nggak tahu nggak. Tapi saya yakin Butia jadi baik. Baik kepada suami, kepada anak. Baik kepada orang tua, adik, kakak. Keluarga Butia jadi baik. Kebaikan Butia jadi pahala untuk saya. Kebaikan keluarga Butia jadi pahala untuk saya. Kebaikan keluarganya keluarga Butia jadi pahala untuk saya. Nanti saya akan terkejut pas bangun. Malaikat, pahala dari mana sebanyak ini padahal saya tidak pernah melakukannya. Anda sudah melakukan kebaikan, mengajari Butia. Butia jadi baik. Pak Edi di sebelah saya, rewasin. Gimana orang menang pahala? Kan Pak Edi sudah memimpin dan membimbing kami. Didik. Dan kami semua jadi soleh gara-gara Pak Edi. Dan semua soleh ini kami ajarkan pada anak-anak kami. Anak-anak kami pun mengajarkannya kepada anak-anaknya terus turun-temurun di situs jariah. Itu yang disebut setiap sedekah akan berbalas berlipat-lipat, itu di situ. Mudah-mudahan kita semua ya, Pak Iwan, Pak Amung, semua ya, kita nanti Bu Mayasari, kita nanti bangun di alam barzah dengan terkejut karena begitu banyaknya ya Pak Injailani pahala yang datang yang kita sendiri tidak pernah melakukan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah meliputi kita dengan ridhonya. Sakit untuk kapun, hapunten bilanya. Pertama enggak gitu ya. Ya, luar biasa tersentuh Pak Ustadz. Kadang kita tidak menyadari kita bersyukur sebagai seorang guru ya. Ketika kita tidak menyadari bahwa di yaumul akhir bahwa ada murid-murid kita yang mendoakan kita. Aduh, kadang saya tidak bersyukur Ustadz ketika menjadi seorang guru yang dipikirkan adalah nominal dan nominal, ternyata bukan itu yang dikejar itu, tapi ruh dari seorang peserta didik yang menjadikan mereka menjadi seorang pendakwah, mereka menjadi seorang penghafal Quran, itu akan mengalir kepada kita. Barakallah, sedih sekali. Hatur nuhun Ustadz akan keilmuannya itu membangunkan saya Ustadz dari segala mengejar materi itu, bahwa berkah menjadi seorang guru itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru, bersyukur kita berada di lingkungan menjadi seorang pendidik, bahwa betul kata Ustadz bahwa kita itu adalah lagi mencetak generasi Qurani, apalagi mensiarkan agama ya Ustadz. Luar biasa. Hatur nuhun jazakallah khairan katsiran. Silakan Pak Ijang. Mute Pak Ijang. Pak Ijang masih di mute, Pak Ijang masih di mute. Sangat luar biasa, Ustadz. Materi sangat sumur dan disampaikan dengan penuh interaktif, kekeluargaan, sangat luar biasa. Terasa betah. Sampai waktu sudah berat juga pinginnya terus-menerus dengan Pak Kiai. Tetapi barangkali karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu banyak yang masih raise hand, kemudian dari di chat banyak masih yang bertanya. Tetapi insya Allah di lain kesempatan kita bertemu kembali dengan Pak Kiai. Untuk kesempurnaan acara ini, keberkahan acara ini, berkenan Pak Kiai untuk menutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, saat ini kami berkumpul mengawali hari kami setelah kami sahur. Kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Dan tentu Engkau tidak akan meridhoi kami kalau Engkau belum mengampuni kami. Ampuni segala khilaf dan salah paham. Bimbing kami, tuntun kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tersesat di limbah kezaliman. Bawa kami untuk selalu berada di ruang ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semua pendidik, sebagai guru, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk anak-anak kami. Jadikan apa yang kami didikan kepada anak-anak kami ya Allah, sesuatu yang besar, yang membuat kami beruntung di akhirat nanti. Kami tidak berharap banyak dari apa yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tapi kami berharap tidak ada seorang pun dari anak-anak kami yang celaka di hadapan-Mu pada saat mereka pulang nanti, ya Allah. Kami ingin bukan mereka menguasai dunia ini. Kami ingin mereka menguasai dirinya untuk bisa sujud di hadapan-Mu. Kami tidak ingin anak-anak menguasai semesta ini. Tapi kami ingin anak-anak kami mampu menguasai pikirnya untuk bisa merendah di hadapan.
Kami ingin anak-anak kami ruku. Kami ingin anak-anak kami sujud. Jangan ada seorang pun dari siapapun yang kami didik, yang kami lahirkan, yang kami ajari, yang murtad darimu ya Allah. Selamatkan mereka dengan kekuatan hidayahmu. Dan jadikan mereka orang-orang soleh dengan anugerah taufik darimu. Ya Allah, kami tidak rela kalau mereka suatu saat sulit beribadah karena kondisi, kemudian mereka murtad. Suatu saat mereka sulit sujud ikhlas padamu karena kondisi, kemudian mereka murtad. Jangan ya Allah, berikan kepada mereka jalan keluar. Berikan kepada kami jalan keluar. Ya Allah, suatu saat Kau anugerahkan pada kami usia yang panjang. Anugerahkan pada kami usia yang panjang yang bermanfaat. Jangan sampai Kau anugerahkan pada kami usia yang panjang yang tidak memberikan manfaat. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk terus belajar dari setiap episode yang Kau anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami belajar dari tetangga, kami belajar dari baik buruknya pasangan, kami belajar dari baik buruknya teman, kami belajar dari apapun yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami ilmu dari setiap apa yang kami lalui, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ingin belajar dan belajar sepanjang hayat kami, sampai kami masuk ke puncak tangga kesempurnaan sebagai insan hamba-Mu. Karena kami ingin husnul khatimah. Karena kami ingin Kau tempatkan di tempat mulia surga-Mu. Dan kami ingin bertemu dengan orang yang Kau muliakan Rasul-Mu. Dan kami ingin bertemu denganmu, ya Allah. Sosok yang maha mulia. Suatu saat Kau wafatkan kami. Suatu saat Kau wafatkan sahabat-sahabat kami. Kau wafatkan orang tua kami, keluarga kami, anak kami, murid-murid kami. Wafatkan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Kami ingin wafat ketika kami merindukan-Mu. Kami ingin wafat ketika Engkau merindukan kami. Kami ingin wafat dalam senyum-Mu. Hindarkan kami dari sakitnya sakaratul maut, ya Allah. Sehingga kami tidak putus asa menghadapi. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang. Dan pada hari kebangkitan nanti, ya Allah. Bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk membawa kami ke surga. Ya Allah, bersama kami ada orang tua kami yang memberikan jasa besar bagi kami. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Karena mereka pun sudah tuntas menyayangi kami. Kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Karena harta mereka pernah kami habiskan. Anugerahkan bagi mereka surga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga itu tanpa syarat bagi kami. Ya Allah, temui kedua orang tua kami di surga-Mu, di barzah, di padang mahsyar-Mu nanti dengan senyum-Mu, karena mereka juga orang yang paling pertama memberikan senyum paling tulus dalam hidup kami. Sehatkan kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan Kau lukai kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat-Mu nanti, ya Allah. Karena mereka juga selalu menjaga kesehatan kami, selalu menjaga kami agar tidak terluka. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Karena mereka juga selalu memaafkan kami meskipun kami kerap lupa meminta maaf kepada mereka saat kami bersalah. Kami tidak ingin ada selembar pun api neraka yang harus menyentuh tubuh mereka, ya Allah. Ampuni mereka. Kami tidak ingin mereka mencium aroma neraka, ya Allah. Ampuni mereka dengan kasih sayang-Mu, bukan dengan hukuman-Mu. Ya Allah, jadikan kami semua ahli surga-Mu tanpa hisab. Kabulkan doa kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang al-mukarram Pak Kiai. Insyaallah sanes waktos mudah-mudahan tiasa patepang deui oge tiasa masihan bimbingan ka urang sadayana. Insyaallah mudah-mudahan majlis barokah, semakin hari semakin terus istiqomah kita melaksanakan sebagian tugas kita, yaitu talabul ilmi, silaturahim, dan insyaallah di dalamnya terdapat dakwah yang sangat mulia bagi kita semuanya. Terima kasih semua jamaah, terima kasih para pejabat struktural Dinas Pendidikan, terima kasih kepada pejabat struktural Kemenag Kota Bandung, terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan, hari Sabtu barokah ngabuburit, dan juga hari Ahad pagi.
barokah kuliah subuh. Itu barangkali Bu Tia untuk pertemuan kali ini. Luar biasa sekali. Silakan Bu Tia ditutup saja Bu Tia. Ya, alhamdulillah, barakallah. Hatur nuhun, jazakumullah kepada para jamaah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin. Kita tutup acara ini dengan sebelumnya mengucapkan sebesar-besar pada Ustadz Dudi, guru besarku yang luar biasa. Bapak Ya, sehat besar, selalu, Ustadz. Besar Tetap sekali. kita ya nanti kita silaturahim Ustadz teng bosen-bosen ya Pak, Ustadz Kak Abdi. Hatur nuhun, jazakallah khairan. Iya. Iya. Nuhun Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Edi. Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun para jamaah, insyaallah silaturahim di mingguan payun. Pak Kabid nuhun, Pak Kabid. Sami. Pak Kabid webinar jantan ya Allah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang harus di bentar 10 ya. Bapak Ibu enggak usah lupa. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله يا Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya
صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 ya Allah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana jazakumullah. Insyaallah payun mingguan payun patepang deui ya, Pak Ijang ya. Hatur nuhun Pak Ijang, sehat. Sehat. Iya, bismillah. Masih kena ya zaman wae. Assalamualaikum. Mangga atuh pamit Pak Gansah, mangga. Mangga. Senun. Assalamualaikum.